Poyampolo, combined. Free header and another goal. Eusebio. Switch under 23s. Bek Timnas Indonesia, Pratma Arhan resmi bergabung dengan klub Liga Thailand Bangkok United. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi klub di akun media sosialnya pada Selasa 7 Januari kemarin. Bek 20 tahun tersebut jadi rekrutan pertama Bangkok United di awal tahun. Pemain dengan kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh tersebut dipersiapkan untuk paruh kedua Liga Thailand 2024-2025. Terima kasih telah datang. Kang Tep memperkenalkan Pratma Arhan, bek kiri Timnas Indonesia, tulis rilis resmi Bangkok United. Indonesia got the equaliser. Benar, Bangkok United telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak Rising Star Pratma Arhan berusia 23 tahun dari Timnas Indonesia sebagai tambahan pertama dalam persiapan putaran kedua musim 2024-2025. Kedatangan Pratma Arhan akan menguatkan sisi kiri Bangkok United. Dengan gaya menyerang yang sengit, semangat juang yang kuat, dan menekankan dedikasi, menjadikan Pratma Arhan salah satu senjata baru Arhan untuk menambah variasi permainan menyerang dan pertahanan. Lanjutnya, Cambodia. klub yang berbasis di ibu kota Thailand tersebut memperkenalkan Arhan dengan cara yang unik. Bek Timnas Indonesia tersebut diperkenalkan sebagai seorang eksekutor lemparan ke dalam jarak jauh. Dirinya juga dibuatkan video tutor untuk melakukan teknik tersebut. Bek 20 tahun tersebut bakal mengenakan nomor punggung 21 di klub barunya tersebut. Pratma Arhan menyusul dua rekannya dari Indonesia yang berkarir di Thailand. Sebelumnya, ada Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh yang sudah berkarir Liga Thailand. Asnawi Mangkualam tampil di Port FC, sedangkan Ronaldo Kuateh di Muangthong United FC. Ini jadi petualangan ketiga Pratma Arhan di luar negeri. Sebelumnya, Arhan berkarir di Jepang dan Korea Selatan. And the yellow card. The save has been made. Oh, it's Sayang, Arhan gagal mendapatkan banyak menit bermain di kedua negara tersebut. Dia mengawali karirnya di luar negeri saat membela Tokyo Verdy di Liga Jepang. Bek Timnas Indonesia tersebut bertahan selama 2 musim. Suami dari Aziza Salsa tersebut kembali hijrah ke Korea Selatan. Suwon FC jadi tujuan Arhan berikutnya. Namun, dirinya hanya bermain selama 4 menit dalam 2 musim. the goal. Pratama. Di klub barunya sekarang, Arhan tentunya harus bisa bersaing agar dirinya bisa mendapatkan menit bermain di KUP. Berikut adalah beberapa saingan Pratma Arhan di Bangkok United. Salah satu pemain yang diprediksi akan menjadi pesaing Pratma Arhan di sektor bek kiri adalah Putinan Wanasri. Melansir dari laman transfermarkt.co.id. And it's the technique of that strike. You just have a look at how he hits it. Bek berusia 32 tahun tersebut memang menjadi salah satu pemain veteran di klub tersebut dan sudah membela Bangkok United sejak tahun 2015. Putinan Wanasri sejatinya bisa bermain di banyak posisi dan tak hanya di sektor bek kiri. Dirinya pernah bermain di posisi bek tengah, bek kanan dan gelandang bertahan. Tentunya mantan pemain Timnas Thailand ini akan menjadi pesaing yang cukup tangguh bagi Pratma Arhan di Bangkok United. There's a decision that's gone their way. Sunny. Nama kedua yang bisa menjadi pesaing Pratma Arhan adalah Wancai Jarunongkran, melansir dari laman transfermarkt.co.id. Bek kiri berpostur 180 dan tim ini merupakan salah satu pemain yang tampil cukup baik di klub Bangkok United sejak tahun 2018. Dirinya sudah bermain sebanyak 69 kali untuk klub asal kota Bangkok tersebut. Selain bermain di posisi bek kiri, dirinya juga bisa bermain di sektor bek tengah. Pemain berusia 31 tahun ini tentunya juga menjadi pesaing Pratma Arhan, guna memperebutkan posisi bek kiri utama di klub Bangkok United. Perapatnocaya merupakan salah satu pemain senior di klub tersebut dan juga punggawa Timnas Thailand saat ini. Dirinya sudah bermain sebanyak 136 laga untuk Bangkok United sejak tahun 2019 dan telah mencetak 4 gol bersama klub tersebut. And the opening goal. Berita selanjutnya datang dari Tom Hay yang dikabarkan tidak jadi meninggalkan Almere City karena satu orang. Almere City melakukan pergantian pelatih menjelang paruh kedua musim 2024-2025. Mereka merekrut Jeroen Rijsdijk untuk menggantikan posisi Hedwiges Maduro. Kedatangan nakoda anyar berpotensi untuk memengaruhi masa depan Haye bersama Almere. Sebelumnya, bintang Timnas Indonesia itu diberitakan tak puas atas kondisi klub pada musim ini. Almere menempati peringkat ke-14 klasemen Liga Belanda usai melakoni 17 pertandingan. Mereka hanya unggul 2 angka atas RKC Waalwijk yang menjadi juru kunci. Namun, menurut laporan Voetbal Internasional, Haye mengurungkan niatnya untuk meninggalkan Almere
karena kedatangan Rijsdijk. Dengan pergantian pelatih, dia melihat ada harapan baru untuk perbaikan performa tim. Haye sempat ngambek ketika Almere masih dibesut Maduro. Het is net van te ver. Daar is Mickey van der Hart weer. Pasalnya sang gelandang mulai jarang dimainkan oleh pelatih berusia 39 tahun itu. Haye mengumpulkan total 719 menit bermain dari 13 penampilan di bawah arahan Maduro. Gara-gara minim menit bermain, sang pemain sempat berpikir untuk pindah klub. Saya merasa tidak seharusnya duduk di bangku cadangan di sini. Jadi itu menyakitkan, kata Haye usai hanya bermain selama 11 menit saat Almere dibekuk Utrecht pada 8 Desember 2024. Saya tidak setuju dengan keputusan ini, tutur Haye. Jacobs en dan scoort Almere zelf. Menurut Maduro, Haye lebih cocok untuk permainan penguasaan bola, sedangkan Almere tidak. Alasan tersebut tak dapat diterima oleh Haye. Saya tidak setuju dengan penjelasan pelatih. Selama bertahun-tahun saya bermain penuh di NAC dan Heerenveen, dan dalam kedua periode itu saya termasuk yang terbaik dalam hal merebut bola, ucap sosok kelahiran Amsterdam itu. Justru dalam beberapa tahun terakhir saya telah bertransformasi dalam aspek itu, jadi terlalu mudah jika dijadikan alasan, pungkas Haye. Kontrak Haye di Almere masih berlaku hingga Juni 2025, dan kemungkinan Tom Haye akan tetap berada di klub, karena sekarang pelatih Maduro telah meninggalkan Almere City. Ritmeester van de Kamp. En terugleggen. Wint van de koploper. Bergeser ke Liga Italia, ada klub Bangjai yang mendapat bala bantuan. Gelandang Guinea merapat ke Venezia. Satu bala bantuan datang buat kapten timnas Indonesia Jay Ijes dalam melanjutkan perjuangan menyelamatkan Venezia dari degradasi di putaran kedua Liga Italia 2024-2025. Venezia menutup putaran pertama kompetisi dengan berada di zona degradasi. Tim asuhan Eusebio Di Francesco menempati peringkat 19 klasemen Serie A. Ilagunari baru mendapatkan 14 poin dalam 19 pertandingan. Mereka harus cepat-cepat membaik karena sudah tertinggal 3 poin dari peringkat 17 yang merupakan posisi terakhir di zona aman. Untuk menghadapi putaran kedua kompetisi, Ainero Verdi mencoba menggunakan bursa transfer Januari buat memperkuat tim. Seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, pada hari ini, Rabu 8 Januari, Venezia akan mendaftarkan seorang pemain baru. Dia adalah gelandang asal Guinea, Cheikh Konde. Pemain berusia 24 tahun itu direkrut dari FC Zurich dengan biaya 2 juta euro, atau sekitar 33,5 miliar rupiah. Venezia akan menambah 500.000 euro jika mereka selamat dari degradasi pada musim ini. Apabila kembali lolos dari degradasi di akhir musim 2025-2026, FC Zurich akan menerima 500.000 euro lagi. Conde adalah seorang gelandang box-to-box yang bisa membantu lini depan maupun belakang. Beberapa waktu lalu, Di Francesco menyatakan dia membutuhkan pemain dengan karakteristik berbeda dari anggota tim yang sudah ada sekarang. Pada paruh pertama, saya mengharapkan tim mendapatkan lebih banyak poin, kata sang pelatih. Kami harus bekerja dengan arah mendapatkan poin. Tim kekurangan kekuatan fisik, struktur, dan kemungkinan memiliki pemain yang berbeda dari yang sekarang sudah ada. Contohnya mempunyai seseorang yang bisa menyerang ruang-ruang kosong. Karena merupakan box-to-box midfielder, Conde tentunya tidak cuma akan berfungsi sebagai pemain pertama yang menjembatani lini belakang ke depan. Dia juga memiliki peran sebagai gelandang bertahan, yang bertugas memutus serangan lawan. Dalam fungsi defensifnya ini, Conde seharusnya bisa menjadi bala bantuan buat Jay Ijes DKK di sektor pertahanan. Venezia membutuhkan tambahan lapisan di depan lini belakangnya. Pasalnya, Ilagunari mengalami kebocoran besar dengan mereka sudah kebobolan 32 gol dalam 19 laga. Bang Jay sendiri sekarang bertugas sebagai jenderal bagi bek-bek Venezia. Menyusul cederanya Michael Svoboda, dia ditempatkan di tengah dalam formasi 3 bek yang dipakai Di Francesco. Namun, pemain berdarah Belanda ini tentunya tidak bisa sendirian menjaga pertahanan tim. Di samping dari 2 bek lainnya, kontribusi gelandang yang ikut melapis pertahanan dari lini tengah juga akan penting. Venezia bakal memulai putaran kedua Liga Italia 2024-2025 dengan melakoni pertandingan sulit. Pada Minggu 12 Desember mendatang di Stadion Pierluigi Penzo, mereka akan menjamu juara bertahan, Inter Milan. Di pertemuan pertama yang berlangsung pada 3 November lalu, Venezia kalah 0-1 dari Inter di Giuseppe Meazza. What would you have preferred, Retiro? Zampano. Centre half just wouldn't quite fall for him.
him well. Yeboah with the disguise.